Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Iksan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada mata kuliah perpajakan 1 saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah bagaimana cara dan sistem dalam pemungutan pajak. Yang kedua adalah apa saja tarif yang ada dalam pajak, dan yang terakhir adalah apa saja fungsi yang ada dalam pajak. Baiklah, langsung saja lanjut ke submateri yang pertama adalah sistem dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Wajib pajaknya bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua adalah Semi Self-Assessment. Semi Self-Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini, pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan, yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Kemudian, pada akhir tahun, pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang ketiga adalah Withholding System. Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini, Fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain daripada Fiskus dan wajib pajak. Dan sistem yang terakhir adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tarif tetap. Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak tax base, objek pajak maupun subjek pajak atau wajib pajak. Contohnya, untuk cek dan bilet giro dikenakan bea meterai sebesar 3.000 untuk setiap dokumen. Dokumen yang nilainya 250.000 sampai 1 juta dikenakan bea meterai 3.000 dan di atas 1 juta dikenakan bea meterai 6.000. PP 24 tahun 2000. Adanya tarif tetap ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak dikenakan dalam jumlah yang sama. Lanjut ke tarif yang kedua, yaitu tarif proporsional atau tarif sebanding atau sepadan. Tarif proporsional merupakan sebuah presentasi tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Dengan demikian, besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah atau nilai dasar objek pajak. Contoh PPN, di mana tarif pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri dikenakan pajak 10%. Munculnya tarif proporsional ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan pajak yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara orang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing.
Yang ketiga adalah tarif progresif atau tarif prestasi meningkat. Tarif pajak progresif merupakan presentasi yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa presentasi, bukan presentasi tunggal. Misalnya, pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan orang pribadi, wajib pajak badan dalam negeri dalam usaha tetap sebesar 28%. Penerapan tarif progresif di dalam pajak penghasilan tidak dilakukan secara absolut, melainkan secara berlapis atau bracket rate. Contoh, pajak terutang untuk wajib pajak pribadi. Dan tarif yang terakhir adalah tarif degresif atau regresif, atau lebih dikenal dengan presentasi menurun. Tarif ini berupa presentasi yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jenis tarif ini terdiri dari beberapa presentasi. Jadi, bukan merupakan presentasi tunggal, di mana presentasinya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif dan variannya tidak diterapkan dalam praktek, karena tarif ini mengandung ketidakadilan. Apabila ini diterapkan, maka sudah dapat diduga, mereka yang punya penghasilan rendah akan menanggung beban pajak yang lebih berat. Sementara mereka yang berpenghasilan besar justru mendapatkan beban pajak yang ringan. Oleh karenanya, tarif ini dikhawatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dengan si miskin, sehingga apabila diterapkan maka tidak akan selaras dengan fungsi pajak sebagai instrumen untuk pemerataan penghasilan. Lanjut ke submateri yang terakhir adalah tentang fungsi pajak. Fungsi pajak. Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeteer atau lebih dikenal dengan sumber keuangan negara, dan fungsi regularen atau subfungsi sebagai pengatur. Yang pertama adalah fungsi budgeteer atau sumber keuangan negara. Pajak merupakan fungsi budgeteer, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan lain sebagainya. Lanjut kepada fungsi pajak yang kedua adalah fungsi regularen atau fungsi pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah yang pertama adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah tersebut. Yang kedua adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang ketiga adalah tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar dunia sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan tax holiday. Hal ini dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi pada minggu ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.